Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya kami bisa berkumpul dan mengikuti ibadah doa malam gereja GAP Rehoboth. Kami percaya ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih kepadamu, kondisi kami baik-baik dan sehat, sehingga kami bisa bersama-sama memuji, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, sudah memuliakan-Mu, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami, biar setiap firman yang kami dengar sungguh-sungguh memberkati hidup kami, bahkan menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Shalom semuanya, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul melupakan yang telah lalu dan menggapai masa depan yang cerah. Di dalam Filipi pasal 13b dan ayat 14, saya akan bacakan, itu sudah ada slide-nya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam dua ayat yang kita baca ini, kita bisa belajar ada 4 poin di dalamnya. Dan saya berdoa biar pembahasan firman Tuhan malam hari ini memberkati kehidupan kita semua. Poin yang pertama yaitu melupakan apa yang telah di belakangku. Ini yang menulis adalah seorang rasul yang bernama Paulus, dan Paulus menuliskan dengan jelas bahwa dia mengatakan dia akan melupakan apa yang telah di belakang. Nah, kita akan belajar apa saja sebenarnya dalam hidup ini yang perlu kita lupakan atau yang perlu kita tinggalkan. Jadi ada hal yang dalam hidup ini kita nggak perlu ingat-ingat lagi, ya. Yang Maaf Pak, pertama, belum share screen ya Pak? belum ya, Iya belum Pak. belum muncul ya Pak ya. Belum Pak. Sorry, bentar Pak ya. Begini Pak Gunawan. Oke sudah Pak, tapi ini Ya, tampilan, sudah. Ini yang sudah ini sudah penuh ya. slide view, sudah penuh Pak, ya. Baik. Jadi judulnya melupakan apa yang telah di belakang, yang telah lalu, dan menggapai masa depan yang cerah. Ayatnya dalam Filipi pasal 13b ayat dan ayat 14. Dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam dua ayat ini kita akan belajar ada 4 poin ya. Yang menuliskan ini adalah seorang rasul yang bernama Paulus. Jadi yang pertama, kita akan belajar melupakan apa yang telah di belakangku. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia akan belajar melupakan apa yang ada di belakangnya. Nah, apa saja yang perlu kita lupakan ya dalam hidup ini ya? Apa saja yang perlu kita tinggalkan dan yang tidak perlu diingat-ingat lagi? Yang pertama yaitu kegagalan. Saudara-saudara, dalam hidup ini
bisa saja kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Padahal kita sudah merencanakan hidup dengan baik. Apalagi biasanya menjelang akhir tahun, di doa akhir tahun itu biasanya kita berdoa supaya tahun depan lebih baik. Kita sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita belajar dari pengalaman sebelumnya, di tahun sebelumnya, supaya tahun depan lebih hati-hati. Tapi ternyata hidup ini bisa saja apa yang kita rencanakan mengalami kegagalan, saudara. Misalnya kita gagal di dalam pekerjaan kita, gagal dalam usaha yang mungkin kita rintis, mengalami kerugiankah, bahkan mungkin sampai tutup. Tidak jarang akhirnya orang-orang seperti ini bisa menyalahkan diri sendiri. Mungkin salah langkah dan sebagainya. Ada yang membodoh-bodohkan bahkan dirinya. Hari ini saya ingin mengatakan kepada setiap kita, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya memang bisa saja kita gagal, tapi percayalah Tuhan bisa bukakan pintu-pintu yang lain di dalam kehidupan kita. Atau mungkin ada yang gagal dalam membina rumah tangga misalnya. Beberapa teman kemudian sampai bisa bercerai, maaf. Atau mungkin gagal di dalam kita misalnya masih pacaran kemudian putus. Dan mungkin masih banyak kegagalan-kegagalan yang lain yang sebenarnya sudah kita rencanakan. Saudara-saudara, dalam hidup ini memang ada yang bisa kita kendalikan. Kalau memang itu bisa kita kendalikan, itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau tidak bisa kita kendalikan, percayalah Tuhan bisa membuat hidup kita mengalami kemenangan. Jadi kalau memang kita sedang mengalami kegagalan-kegagalan, jangan putus asa. Ya, mungkin ada yang mengalami kegagalan dalam pendidikan, nggak selesai. Atau apa, saya tidak tahu malam ini. Tapi percayalah bahwa kalau kita terus bangkit dari kegagalan kita, percayalah Tuhan bisa membuat hidup kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya Petrus pun juga pernah gagal dalam mengiring Yesus misalnya. Dia gagal, akhirnya menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia tidak terus menangisi kegagalannya. Dia tidak meratapi kegagalan hidupnya, tapi dia bangkit dan kemudian melayani Tuhan. Dan kita lihat, terus kemudian berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, dan dia dipakai menjadi seorang rasul yang hebat. Bahkan menuliskan kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Jadi orang bisa gagal, tapi jangan kemudian terus meratapi dan menangisi kegagalan itu. Kemudian yang kedua, kehilangan misalnya. Ini perlu kita tinggalkan. Perlu kita belajar melupakan. Misalnya kita bekerja, kemudian uang kita ditipu atau dimakan orang, dimakan langganan kita misalnya. Hutang kita nggak dibayar. Atau mungkin barang kita hilang, dimaling atau apa. Saudara, kita bisa mengalami kehilangan-kehilangan seperti itu. Dan kehilangan yang paling menyedihkan adalah ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, dipanggil Tuhan. Zaman COVID Delta 2021, mungkin ada yang kehilangan keluarganya, kehilangan sanak saudaranya, atau kehilangan teman, seperti saya, sempat kehilangan beberapa rekan pelayanan. Sedih sekali ya. Dan 7 November 2022 yang lalu, jadi masih kurang lebih 2 bulan yang lalu, adik saya meninggal di usia 50 karena penyakit diabetes. Itu menyedihkan. Jadi bisa saja kita mengalami kehilangan-kehilangan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan terus menjadi sedih berkepanjangan, ya. Karena hal seperti ini juga dialami oleh banyak orang, ya. Yang ketiga, kesedihan. Jadi kehilangan tadi juga bisa sedih, tapi juga ada masalah yang lain, misalnya pergumulan, persoalan hidup,
penderitaan hidup, persoalan rumah tangga misalnya, persoalan anak, dan mungkin masih banyak persoalan yang lain. Persoalan dalam pelayanan misalnya, bisa saja. Ya, ada banyak hal dalam hidup ini kita bisa mengalami kesedihan. Tapi Alkitab mengatakan jangan terus bersedih, karena bisa berbahaya, membuat hidup kita menjadi stres. Percaya bahwa Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Ya, saudara-saudara, kalau terus kita dikuasai kesedihan, akhirnya kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya, nggak bisa tidur dengan baik, ya, nggak suka makan misalnya, nggak bergairah dalam kehidupan, mengerjakan sesuatu juga nggak bisa maksimal. Jadi ayo hari ini minta Tuhan memberi kekuatan supaya kita bisa keluar dari segala beban kesedihan yang ada dalam hidup ini. Kalau kita terus bersedih hati bisa sakit lama-lama ya. Mari hari ini kita minta supaya Tuhan memberikan sukacita kembali, kegairahan kembali. Kita harus bisa keluar dari kesedihan itu. Sudah tinggalkan yang semuanya yang membuat kita menjadi sedih. Percaya Tuhan bisa memberi jalan keluar atas setiap masalah dan persoalan kita. Ya. Kemudian kesalahan. Setiap orang bisa berbuat salah. Siapa saja dalam hidup ini bisa berbuat salah. Tapi yang penting jangan diulang-ulang. Sudah tahu salah, jangan diulangi lagi. Kalau memang sudah salah, jadikan pengalaman yang berharga. Yang penting bertobat. Dan nasihat saya, kalau ada orang yang bersalah, kita nggak boleh terus menyalahkan. Ini paling penting. Ya, jangan diingat-ingatkan terus. Orang Jawa bilang jangan diundat-undat gitu loh, saudara ya. Ya sudah pernah salah, beri dia kesempatan untuk memperbaiki. Itu yang lebih penting daripada terus disalahkan. Supaya dia bisa bangkit di dalam kehidupannya, menjadi lebih baik lagi. Mungkin orang itu jatuh ke dalam dosa, dan apapun salahnya misalnya, dalam hal keuangan, pemakaian keuangan, ya sudah. Beri nasihat yang baik, dan beri kesempatan. Dan kita berharap kita support dia kembali, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jangan terus dihakimi, jangan terus dipojokkan, jangan terus dibicarakan. Kesalahan-kesalahan itu ayo kita kubur, ya. Kita harus hidup menjadi lebih baik lagi. Kemudian sakit hati. Saudara-saudara, dalam hidup ini selalu ada orang-orang yang bisa menyakiti kita. Siapa orang-orang yang paling sering menyakiti kita? Yang jelas, yang paling banyak menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Di dalam keluarga itu sih yang paling banyak. Rekan pelayanan ya bisa juga. Pokoknya orang yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang lebih gampang menyakiti. Dengan apa orang bisa menyakiti kita? Dengan perkataannya. Ini yang paling sering. Yang kedua dengan sikapnya. Dan yang ketiga dengan perbuatannya. Ayo Bapak Ibu Saudara, lepaskan pengampunan hari ini. Kadang-kadang kita ini sakit hati, dibuat jengkel. Terus kita ingat, orang yang buat jengkel, nggak ngerasain apa-apa, kita yang rugi, buat apa? Ya sudah, lepaskan pengampunan, ya doakan orang itu. Nggak ada gunanya kita menyimpan, apalagi memikirkan terus-menerus, malah timbul kemarahan dan dendam, yang tidak ada gunanya sama sekali dalam hidup ini. Mari, saudara-saudara, mungkin ada orang-orang yang pernah menggoreskan luka dalam hidup kita, menyakiti kita. Mari kita tinggalkan. Belajar untuk sudah nggak mengingat-ingat lagi, ya sudah selesai. Kemudian apalagi kesuksesan atau keberhasilan. Saya sengaja menuliskan di sini, ada banyak orang bangga dengan kesuksesan dan keberhasilan di masa yang lalu. Dan terus diceritakan.
lama-lama kebanggaan itu berubah menjadi sebuah kesombongan. Sadarkah kita bahwa kalau kita bisa berhasil dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun dalam hal apapun, pendidikan misalnya, itu semua karena kasih karunia-Nya. Jadi nggak boleh kita bangga dengan itu, apalagi kemudian berubah menjadi sombong. Kadang-kadang suksesnya beberapa tahun yang lalu, berhasilnya dalam pelayanan misalnya beberapa tahun yang lalu. Loh, bagaimana hari ini? Ya, perlu dipertanyakan. Kalau yang lalu-lalu hebat terus diceritakan, tapi hari ini sama sekali nggak pelayanan, nggak ada gunanya sama sekali. Saudara, kadang kesuksesan dan keberhasilan itu juga sudah nggak perlu diingat-ingat terus-menerus. Yang penting hari ini apakah kita masih misalnya melayani Tuhan, ya masih bekerja dengan baik, masih bertanggung jawab dengan keuangan kita. Ini yang jauh lebih penting. Dan tidak hanya itu, ya mungkin dulu kita pernah berhasil, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan keberhasilan yang lebih hebat lagi di masa-masa depan. Jadi sebenarnya bukan menjadi sebuah kebanggaan dalam hidup kita, ya. Sekali lagi semua itu anugerah Tuhan. Baik, sekarang yang kedua yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi tadi adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, semua yang di atas tadi di poin pertama, sekali lagi kita perlu belajar untuk kita lupakan dan kita tinggalkan. Loh, memangnya kenapa Pak harus ditinggalkan atau dilupakan? Karena sudah lewat. Semua sudah berlalu. Ya, sudah nggak bisa diulang. Itu pernah menjadi bagian dari hidup kita. Ya, pernah. Apalagi namanya sakit hati, kesalahan, udah nggak perlu, kegagalan nggak perlu diingat, nggak ada gunanya kan tadi saya katakan. Saudara-saudara, masa lalu nggak pernah bisa dirubah. Hiduplah di masa depan, karena saya percaya masa depan kita bersama dengan Tuhan adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Seperti ditulisnya dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan kata hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita terus hidup di masa lalu, kita nggak akan punya masa depan yang cerah. Nah, ada yang mengatakan demikian, berapa banyak kita menghidupi hidup kita hari ini, tetapi kita masih dikuasai oleh masa lalu kita. Ada banyak orang hidup di hari ini, tetapi cara berpikirnya, cara mengambil keputusan, hatinya dikuasai oleh masa lalunya. Misalnya dulu dia pernah mengalami sakit hati yang berat. Hari ini dia gak sakit hati, jadi sebetulnya belum disembuhkan. Kalau orang itu sudah disembuhkan, karena dulu pernah mengalami masa-masa yang sulit, mengalami sakit hati yang berat, hari ini dia sudah nggak akan gampang sakit hati. Coba kita pikirkan hari ini. Kalau dulu sudah pernah hidup dikuasai dosa misalnya, berbuat salah dalam hidup ini, jatuh ke dalam dosa. Harusnya hari ini kita udah nggak kepingin lagi hidup dalam dosa itu, tapi berapa banyak ada orang-orang yang masih ingin berbuat dosa yang sama. Berarti dia sedang dikuasai oleh dosa masa lalunya. Jadi ada banyak orang kelihatannya hidup di masa sekarang, tetapi tidak jarang hatinya, pikirannya, hidupnya dikuasai oleh masa lalunya. Masih terus beringat-ingat keadaan masa lalu yang begitu menyakitkan misalnya. Hari ini mari kita bikin garis. Masa lalu harus tak perlu lagi diingat-ingat. Karena masa lalu sekali nggak bisa berubah, tapi hiduplah di masa depan. Karena bersama dengan Tuhan, masa depan kita akan dirubah menjadi lebih baik.
Jangan sampai masa lalu menguasai kita, menyedihkan orang-orang seperti ini. Ya, mari arahkan pandangan kita ke depan, arahkan pandangan kita terus maju, bukan mundur, melangkah dengan iman. Dan saya yakini dan saya percaya bahwa hari depan kita hari depan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita akan memiliki masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Ini saya ingin berdoa bagi saudara, supaya kalau ada yang masih terikat dengan masa lalunya, Tuhan bebaskan dan Tuhan lepaskan. Yang ketiga, yaitu kata berlari-lari. Saya catat di sini, dalam hidup ini, kita harus terus maju ya. Katanya begini, stabil aja adalah sebuah kemunduran. Nah, ya, jadi harus terus maju. Yang penting berat badannya yang nggak maju kan gitu ya. Dalam pelayanan harus berkembang, harus maju. Yang sedang berpendidikan, kalau memang punya waktu, ada dananya, terus sekolah supaya menjadi lebih baik. Dalam pekerjaan, usahakan terus berkembang usaha kita. Jadi artinya apa? Dibutuhkan semangat untuk itu. Orang nggak punya semangat, nggak akan bisa maksimal dalam melakukan banyak hal. Dalam melayani harus semangat. Ya, orang yang berhasil adalah orang yang bisa mendorong dirinya sendiri. Jadi nggak boleh malas. Orang malas nggak punya masa depan. Saudara tahu ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak harus ngantor, nggak harus absen tapi bisa berhasil. Contoh orang kerja jadi broker properti. Maaf, orang bisa kerja menjadi agen asuransi misalnya. Ada yang berhasil, ada yang sukses. Lo nggak perlu ngantor, nggak perlu absen, tapi dia bisa berhasil. Dia bisa dapat penghasilan besar. Berarti orang ini orang yang semangat, nggak malas, dan dia bisa menyemangati dirinya. Orang itu bisa mendorong dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti inilah yang akhirnya bisa mencapai hidup yang lebih baik, sukses. Jadi harus giat dan bergairah. Ya. Sekali lagi, jangan kemudian mencontoh mereka yang santai-santai, jangan saudara. Nanti kita bisa ketinggalan. Saya dulu kerja sebagai broker properti, sampai sekarang masih. Saya berjuang, mendorong diri saya, menyemangati diri sendiri. Akhirnya apa? Saya menjadi salah satu agen properti yang menjual terbanyak di Indonesia, mendapat penghargaan dan penghasilan ya otomatis bisa besar. Ya, nah dari sini saya bisa belajar. Ternyata bisa, ya. Makanya harus semangat dan mendorong diri sendiri. Nah itu saya tuliskan di bawahnya. 5% penghasilan yang kita terima itu sebenarnya untuk pengembangan diri. Misalnya saya masih sering ikut training, seminar. Ya. Dulu-dulu saya ikut apa? Training jadi pembicara yang baik. Saya ikut beberapa kelas punyanya Mr. James Kui, public speaking bagaimana. Saya ikut kelasnya HG Institute. Saya pernah ikut kelasnya School of Preaching. Jadi saya terus belajar. Nah, maksudnya apa? 5% itu bisa dipakai untuk seminar, ya, beli buku, training, belajar lagi, terus begitu. Nah, kalau saudara masih punya kesempatan, masih punya waktu, pakai waktu-waktu itu dengan baik. Untuk apa? Supaya kita lebih maju. Kalau hari-hari ini kita nggak terus maju, kita bisa ketinggalan. Ini contoh kecil ya, misalnya ada seorang ibu yang bikin kue. Ya jangan hanya puas bikin kue-kue itu aja. Nah itu dari penghasilan misalnya disimpan 5% untuk apa? Ambil kursus bikin kue. Ya, supaya apa? Bisa bikin yang lain, jenis yang lain, bisa inovasi, bisa inovatif. Akhirnya jualan kuenya lebih berkembang, ini contoh. Misalnya ada yang pintar jahit, ya jangan hanya puas dengan itu. Ya, terus dikembangkan.
Jadi dalam hidup ini harus terus maju, harus berkembang. Kalau enggak, sekali lagi kita bisa ketinggalan ya. Wah, di luar sana, di sekitar kita nih, waduh, mereka terus berkembang ya. Bukan hanya dari golongan kita, dari golongan yang lain pun terus maju. Kalau enggak kita bisa menjadi terbelakang, saudara ya. Ayo hari ini, mari kita semangat. Yang melayani lebih semangat lagi, misalnya yang main musik. Nah, belajar lagi main musik lebih baik. Yang tugas jadi WL, jadi singer, belajar les nyanyi misalnya, les vokal lagi. Supaya kemampuannya bertambah. Saudara-saudara, kita nggak boleh puas dengan apa yang ada hari ini. Karena rasa puas itu adalah awal sebuah kemunduran dan akhir dari sebuah kemajuan. Saya ulang, awal dari sebuah kemunduran dan akhir dari sebuah kemajuan. Orang yang merasa mapan, sudah puas itu sudah selesai dalam kehidupannya. Nggak boleh. Harus terus berkembang. Ya, saya dorong semuanya yang masih memungkinkan. Ya, ayo terus maju. Terus berkembang dalam segala hal. Buktinya Rasul Paulus ini jadi rasul yang hebat, makanya dia bisa menulis ini. Ya, oke, yang keempat sekarang. Rasul Paulus menuliskan apa? Kepada tujuan. Artinya apa? Hidup ini harus punya goal, harus punya tujuan. Jadi disambung tadi ya, berlari-lari itu dengan semangat, dengan bergairah. Dan tidak hanya itu, hidup ini harus punya goal, harus punya tujuan. Hidup jangan dibiarkan mengalir. Kalau terus dibiarkan mengalir seperti air, pasti ke bawah. Jadi hidup ini harus punya goal. Nah, apa goal kita? Apa target dalam kehidupan kita? Apa tujuan hidup kita? Apa yang mau kita raih? Terus kapan harus tercapai? Terus bagaimana caranya supaya goal itu bisa tercapai? Jadi tolong jangan hanya berjanji ya, tapi kita lupa melakukan. Mari kita canangkan itu tujuan, tetapi kita melakukannya. Saudara-saudara, kalau kita mencanangkan sebuah goal, mencanangkan sebuah tujuan, atau mengatakan, saya punya goal ini, pada saat saudara mengatakan, kita pasti akan menjadi bergairah dalam hidup ini untuk mencapainya. Misalnya begini, kita seorang salesman, kita akan berkata tahun depan atau bulan depan, nah ini kapan ya? Kapan harus dikejar lah, misalnya tahun depan misalnya. Saya jadi seorang sales, omset saya misalnya harus 1,5 dan 2 kali lipat daripada tahun ini. Nah, begitu kita ucapkan, berarti kita akan bekerja dengan lebih semangat. Akan menggunakan waktu-waktu itu dengan baik. Ya, nggak santai lagi. Jadi ketika kita ini mengatakan sebuah goal, harusnya kita kemudian menjadi lebih bergairah supaya goal itu tercapai. Ya, itu bagaimana caranya? Ya, sediakan waktu lebih banyak. Kita harus bekerja lebih semangat dari yang lain misalnya. Itu, ya. Nah, ini misalnya contoh goal kecil misalnya. Saya dalam 6 bulan ke depan harus menurunkan berat badan saya misalnya 3 kilo. 1 bulan berarti setengah kilo kan begitu ya. Dalam 6 bulan 3 kilo. Nah, goal itu sudah diucapkan, sudah direncanakan, sudah punya target itu. 6 bulan ke depan harus turun 3 kilo. Nah, bagaimana caranya sekarang? Caranya ya milih makanan yang tidak membuat gemuk, kan gitu. Iya kan? Sebetulnya diet itu gampang kok. Apa yang dimakan dan berapa jumlahnya, berapa porsinya, cuman itu, nggak usah macem-macem. Jadi makanannya dijaga, jam 6 malam sudah nggak boleh makan lagi, itu terakhir. Meskipun tengah malam lapar, nggak usah makan, nggak usah bangun, itu bahaya. Camilannya berubah, bukan roti tapi buah misalnya. Untuk apa? Mencapai goal itu. Terus ya ditambah olahraga yang teratur.
Nah kalau ingin turun berat badan tapi tidur terus ya nggak turun-turun, kan gitu ya. Ini salah satu contoh kecil. Apa goal saudara di tahun 2023 ini? Oh mau melayani Tuhan dengan lebih semangat lagi. Oh saya mau baca Alkitab sampai selesai misalnya. Saya mau sungguh-sungguh berdoa, hidup kudus. Saya ingin meninggalkan dosa saya, memperbaiki kepribadian saya, memperbaiki sikap saya. Saya nggak mau sombong lagi, mau rendah hati. Saya harus kerja lebih baik, saya harus jadi seorang papa, ayah yang baik, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang anak yang baik. Ada goal-goal semacam itu, nggak apa-apa. Tujuannya adalah untuk supaya kita menjadi lebih baik. Ya, saya pernah berkata dalam diri saya nggak akan menikah kalau saya nggak punya rumah. Jadi sejak saya kerja awal, saya sudah mengatakan demikian, saya nggak akan menikah kalau saya nggak punya rumah, karena orang tua saya nggak pernah punya rumah. Kami terus pindah-pindah kontrak rumah, jadi sedih. Tidak hanya bingung cari kontrakan rumah, tapi terus naik harga kontrak rumah misalnya. Saya sedih hari-hari itu. Dan saya berkata dalam diri saya nggak akan menikah kalau saya belum punya rumah. Nah, begitu saya katakan goal itu, saya kejar dengan bekerja, saya nabung. Saya ingin hasil saya terus berkembang dan lebih baik, lebih banyak, dan benar. Dari kerja sampai punya rumah, saya capai 7 tahun, saudara. Dan setelah saya benar-benar punya rumah, saya menikah. Saya kerja di tahun 85, tahun 92, saya sudah punya rumah, dan akhirnya kami menikah. Nah, itu goalnya. Saya pernah punya goal, saya ingin keliling Indonesia dengan pelayanan. Kapan itu saya katakan? Tahun 89 sudah saya katakan. Bahwa suatu hari, saya akan pelayanan keliling seluruh Indonesia. Itu goal saya pribadi. Sepertinya nggak mungkin, iya benar. Tapi ketika saya ucapkan itu, memang di bawah tahun 89 saya sudah pelayanan, sudah keliling. Ikut misi, khotbah di mana-mana juga. Tapi saya punya goal, suatu hari saya ingin keliling Indonesia. Itu tahun 89. Ketika saya ucapkan, saya ikut seminari, saya ikut sekolah Alkitab, saya ikut training-training jadi pembicara yang baik, baik sekuler. Saudara-saudara, akhirnya sungguh Tuhan izinkan saya sudah keliling seluruh Indonesia, ya, Pulau Jawa, semua Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kelihatannya waktu itu nggak masuk akal, ya. Tapi daripada hidup dibiarkan mengalir, pasti turun ke bawah. Jadi harus punya goal, harus punya tujuan dalam hidup ini. Supaya kita terus maju dan terus berkembang. Apalagi misalnya dalam dunia pelayanan, harus kita lakukan itu. Kita jangan mau hanya seperti hari ini, ya. Mari buat goal dalam hidup kita. Buat goal untuk anak kita misalnya. Ajari anak kita buat goal. Supaya dia juga bergairah di dalam kehidupannya. Apa tujuan hidup Rasul Paulus? Kalau kita lihat dalam Filipi pasal 3 ini ya. Atau dalam kitab yang lain, saya simpulkan. Rasul Paulus ini Rasul yang hebat. 55% kurang lebih kitab perjanjian baru yang kita miliki adalah tulisan Rasul Paulus. Dan kita tahu dulu hidupnya bagaimana. Orang jahat, menyiksa, memenjarakan orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen pada zaman itu. Tapi akhirnya dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan. Bahkan dia diangkat bisa melihat surga tingkat 3. Banyak tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya. Tapi dia masih punya goal, ya. Bahkan dia sudah menulis, tadi saya katakan 55% kitab perjanjian baru, tapi dia masih punya goal yang pertama, ingin hidupnya itu serupa dengan Kristus. Dalam hidupnya dia ingin terus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Loh, orang hebat kayak gini saja loh saudara, ya masih punya goal dalam kehidupannya. Ayo kita contoh, kita teladani. Ya. Yang kedua,
Dia selalu banyak menulis, meninggalkan kehidupan lama dan menjalani kehidupan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus, dan masih banyak ayat-ayat lain yang mendukung. Dia sungguh-sungguh merubah kehidupannya. Yang lama menjadi kehidupan yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Nah, terus ayat-ayat itu ditulis, saudara, ya. Dan itu menjadi goal Rasul Paulus. Yang ketiga, memperoleh hadiah panggilan surgawi. Saya mencoba mencari tahu, komentator Alkitab mengatakan, hadiah panggilan surgawi itu artinya dia ingin menuai jiwa, memenangkan banyak jiwa, terus menginjil, dan tidak ada orang yang binasa. Itu tujuan Allah ada juga di dalam dirinya, supaya banyak orang mengalami keselamatan yang kekal. Inilah tujuan hidup Rasul Paulus yang sudah menuliskan ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita mencontoh, meneladani apa yang dilakukan Rasul Paulus. Ya, dia bergairah dalam kehidupannya. Dalam tanda kutip, dia tidak takut dengan apapun. Terus dia melangkah untuk mencapai goalnya. Bahkan akhirnya kita bisa lihat bersama Rasul Paulus dihukum mati, kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero di tahun kurang lebih 63 Masehi pada zaman itu. Tapi sungguh-sungguh hidupnya, tulisannya menjadi berkat bagi kita semua sampai pada hari ini. Mari saudara-saudara, kita semangat ya, kita terus berjuang dalam hidup ini. Sampai sungguh-sungguh kehidupan kita mencapai finishing well, mencapai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat berjuang. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin berdoa bagi saudara. Siapapun saudara yang malam hari ini masih terus dikuasai oleh masa lalu, mari kita tinggalkan. Sudah saya bahas dengan begitu dalam, itu gak ada gunanya sama sekali. Ya. Mari kita tinggalkan, bahwa sediakan yang lebih baik untuk masa depan kita. Terus berlari dan maju, sediakan masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Tuhan, hamba-Mu berdoa malam hari, setiap kami yang hadir di dalam ibadah doa malam lewat Zoom ini. Engkau mengerti setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu setiap kami. Kalau mungkin kami pernah gagal, mengalami kehilangan, mengalami kesedihan, berbuat salah, atau mengalami sakit hati. Tuhan, aku belajar malam ini untuk melupakan semuanya. Karena nggak ada gunanya. Aku mau hidup di masa depan, karena aku percaya aku punya masa depan yang cerah dan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan sediakan sesuatu yang lebih baik. Bahkan aku akan melupakan segala keberhasilan kesuksesanku, karena aku percaya Tuhan akan menyediakan keberhasilan yang lebih luar biasa lagi. Aku mau mengarahkan diriku Tuhan ke depan, untuk terus maju dalam kehidupan, tidak menoleh ke belakang. Aku berlari-lari dalam hidup ini. Aku juga ingin punya goal dan tujuan. Dan malam ini aku doakan Tuhan. Kami doakan tujuan-tujuan dalam hidup kami. Goal kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Berikan kami kegairahan, berikan kami semangat seperti Rasul Paulus. Supaya sungguh goal yang kami katakan, kami canangkan, kami targetkan ini tercapai. Kami percaya dalam menjalani hidup ini kami gak pernah sendirian. Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, taruh firman-Mu dalam hidup kami. Terus membuat kami bergairah dalam hidup ini melakukan semua hal. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan terus menjadi lebih baik. Dan kami berjanji apapun dalam hidup ini yang terus menjadi lebih baik, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami semuanya. Berkati juga yang tidak bisa hadir.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.